Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang wanita tua pembunuh legendaris yang sangat kejam dan paling ditakuti banyak orang. Tapi dia akhirnya terjebak dalam masa lalu yang terpaksa menghabisi orang yang sudah dianggap keluarga. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Awal kisah terlihat seorang wanita yang berjalan tertatih-tatih di lebatnya salju dalam kondisi luka dan cukup parah. Tidak lama, satu mobil datang, berhenti dan menyelamatkannya. Sesampai di rumah pria yang menolong bernama Ryu dan istrinya, dia menanyakan tentang tempat tinggal si wanita yang bernama Shinji. Dia hanya menggelengkan kepala. Untuk sementara waktu, Ryu dan istrinya mempersilahkan untuk Shinji tinggal di warung milik mereka dengan syarat harus membantu mengerjakan pekerjaan di warung tersebut. Beberapa bulan kemudian, terlihat Shinji sangat senang dan betah tinggal bersama Ryu dan istrinya. Bahkan mereka sudah menganggap Shinji seperti keluarga sendiri. Beberapa waktu kemudian, salah seorang prajurit dari Amerika mendatangi warung Ryu yang hendak makan. Terlihat dia terpesona dengan kecantikan Shinji dan berniat akan melakukan hal keji kepadanya. Well, you know your girl's very... What? It's okay. It's okay. Tentu saja Shinji terus memberontak biarpun dia hanya tinggal sendiri waktu itu. Melihat penolakan Shinji, si prajurit biadab tersebut tampak menganiaya Shinji. Dengan memanfaatkan benda di sekitarnya, Shinji membunuh si prajurit. Tak lama, Ryu datang melihat Shinji sangat ketakutan telah membunuh si prajurit. Ryu mengatakan tidak perlu khawatir karena Shinji hanya membunuh satu ekor lalat yang masuk ke warung miliknya. 벌레 한 마리 죽인 거야. Melihat keberanian Shinji, Ryu memasukkannya pada agen pembunuh rahasia dan Ryu juga mengganti namanya menjadi Horklo. 손톱. Puluhan tahun kemudian, dalam kereta tampak seorang wanita hamil dimaki dan diludahi seorang pria tua yang tidak terima kalau dia harus berdiri sepanjang perjalanan. Padahal kursi tersebut memang dikhususkan untuk ibu hamil. Para penumpang yang melihat tampak membiarkan perilaku si pria yang tidak ingin terlibat. Di sana juga terlihat seorang ibu tua yang ternyata itu adalah Shinji, si pembunuh yang telah mengantongi korbannya. Salah satunya pria yang sedang mengganggu wanita hamil tersebut. Dia telah mempersiapkan satu jarum yang telah diberi racun dan menusuk si pria tanpa dia sadari. Shinji segera ke toilet membuang sisa racun pada jarum. Tapi dia langsung jatuh yang ternyata dalam keadaan sakit. Di tempat lain, seorang pria muda bernama Son dihampiri seorang wanita memohon sesuatu padanya. Tapi dia hanya diam dan berlalu meninggalkannya. Son adalah pria muda pemimpin organisasi pembunuh bayaran. Kini dia memerintahkan salah seorang pembunuh bayaran bernama Hyung untuk menghabisi pimpinan perusahaan yang diketahui berselingkuh dengan istrinya sendiri. 없으면 우리 신성방역이 어떻게 유지가 됩니까? Hyung tampak tidak setuju sebab dalam organisasinya hanya menghabisi sampah masyarakat, bukan berkaitan dengan asmara atau perselingkuhan. Karena Hyung melakukan tugasnya sesuai dalam perundang-undangan tugas. Bahkan prinsip bagi Hyung untuk mengingkarinya. Hyung meminta agar Son menyerahkan tugas tersebut pada orang lain.
Pada malam di kediaman Shinji, dia yang hidup dalam kesendirian di usia senjanya melakukan segala aktivitas sendiri. Bahkan dia mengidap penyakit yang membuat tangannya gemetaran sendiri. Setiap selesai menyelesaikan tugas membunuhnya, dia selalu mencatat dan memberikan pada organisasi yang memperkerjakannya. Ketika akan tidur, dia teringat akan seekor anjing terluka yang dia temukan di jalan saat pulang. Dia segera membawa anjing tersebut ke klinik hewan untuk diobati. Setelah diobati, Shinji yang berniat akan meninggalkan klinik, dokter di sana mengatakan kliniknya sudah penuh dengan binatang piaraan dan meminta agar Shinji membawa pulang anjing yang dibawanya. 잠시만요. 있어. Keesokan harinya, di gedung kosong, sekelompok pria menawan seorang pria bernama Jiwoo. Mereka berniat akan memutilasinya untuk dijual. Tanpa dia sadari, Jiwoo bukanlah orang yang sembarangan, biarpun dia dari warga biasa, dan mengajar mereka hanya dengan hitungan detik. 네 목 따는데. Di sisi lain, Son rupanya sedang mencari Jiwoo yang diketahui Son berada di daerah gudang. Tanpa disadari, Son mengatakan pada Jiwoo ingin merekrutnya bergabung menjadi anggota organisasi pembunuh bayaran yang dipimpin olehnya, daripada hanya sekedar mencari kesenangan dalam membunuh. 윤조합장 그리고 오늘 부사장까지. Keesokan harinya, wanita yang kemarin masih memohon meminta bantuan para organisasi milik Son. Tanpa sengaja, dia dilihat oleh Shinji yang akan masuk ke kantor organisasi. Di kantor, setelah Shinji menyerahkan laporan pekerjaannya pada sekretaris yang bernama Jaeon, dia menanyakan tentang wanita yang mengemis meminta bantuan pada organisasi di luar kantor. Jaeon mengatakan kalau dia bernama Hong, meminta bantuan pada organisasi untuk membalas perbuatan para kelompok narkoba yang telah menganiaya putranya hingga koma sampai sekarang. Padahal semua data para kelompok tersebut sudah ada, tapi pimpinan Son masih tidak mau melakukan tindakan pada mereka dengan alasan yang sensitif. 의뢰인도 좀 그런 게 조용한. Di sisi lain, Son terus membujuk Jiwoo agar mau bergabung dengan organisasi pembunuh bayaran. Tapi Jiwoo tidak tertarik dengan tawaran Son, merasa organisasi hanya akan membatasinya untuk bebas. Saat akan pergi, Son langsung menghalangi Jiwoo dan mengancam tidak mudah pergi dari kantornya. Tentu saja, Jiwoo langsung marah dan mengancam Son dengan pisau miliknya. Para anggota segera menghampiri yang membuat Jiwoo terpaksa mengalah ketika jarum beracun milik Shinji telah berada di telinganya. 진지한데라는 건 알겠고. 일단 얘가 너무 Shinji kemudian pergi ke tempat dokter organisasi yang biasa untuk menanyakan tentang penyakit yang dideritanya. Dari keterangan dokter, akibat penumpukan protein pada syaraf yang berlebihan, itulah yang membuat tangan Shinji sering bergetar sendiri. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Shinji sedikit mengancam si dokter agar tidak memberitahu organisasi kalau ingin tetap hidup. 그럼 오늘 버는 게 피차 마지막일 수 있겠네. Di tempat lain, Hyung menangkap seorang wanita yang telah menghabisi pria tua untuk mengambil semua harta berharga miliknya. Biarpun dalam pengadilan dia dibebaskan, Hyung tetap membunuh si wanita dengan membiusnya dan meletakkan mobilnya di tengah-tengah rel kereta. Ketika Hyung akan meninggalkan si wanita, dia dipanggil seorang wanita dengan sebutan ayah, yang ternyata itu hanya halusinasinya saja dari meninggalnya putri Hyung yang dahulu. Keesokan harinya, media digemparkan telah terjadinya pembunuhan yang dilakukan Hyung semalam. Bahkan ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, dan ditambah lagi ada CCTV stasiun yang merekam jelas kejadiannya. 혼자 내렸습니다. 이후 용의자는
Son segera memerintahkan Shinji mencari Hyung untuk menghabisinya, karena Son tidak ingin organisasi pembunuh bayaran miliknya yang dibangun bertahun-tahun terbongkar oleh polisi karena kecerobohan Hyung. 업자 붙일게요. 내가 할게. Tidak berselang lama, Jiwoo yang kini telah menjadi anggota organisasi menyerahkan jadi target yang diperintahkan Son untuk membunuh pimpinan perusahaan yang tidak lain selingkuhan istri Son. 나 기다린 거 아닌 것 같고. Hyung yang kini sedang berdoa di tempat kremasi anaknya didatangi Shinji yang membuatnya menyadari kedatangan Shinji tentu atas perintah Son untuk menghabisinya. Hyung langsung menyerang Shinji dan kabur. Shinji berhasil membuat mobil Hyung terguling dan membuat mereka bertarung. Shinji yang kini sudah cukup tua tanpa tidak mampu menghadapi Hyung dan hampir dibunuh olehnya. Untung saja Shinji tanpa tidak terima Jiwoo telah membantu pekerjaannya. Tapi Jiwoo menjelaskan kalau Shinji kini sudah tua dan tidak seperti dulu lagi. Jiwoo kemudian meninggalkan Shinji untuk menghabisi Hyung sesuai perintah Son. Shinji tanpa tidak tega menghabisi Hyung karena sudah sangat lama bekerja dengan organisasi bersama Hyung. Hyung langsung merebut pisau milik Shinji dan menusuk dirinya sendiri. Shinji segera pergi dari sana dengan penuh luka yang membuatnya kecelakaan karena banyak mengeluarkan darah. Di klinik Dr. Hang Ho, ketika Shinji sadar dia langsung memberontak dan menyerang dokter. Dr. Hang Ho mengatakan kalau kini Shinji baik-baik saja dan berada di klinik miliknya. Dokter berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia Shinji yang telah diketahuinya. 차 한 대가 도로가에 서 있더라고요. Setelah pulih dari cedera, Shinji menemui Son di kantor organisasi dan menanyakan mengapa mengirim Jiwoo untuk membantu pekerjaannya, yang membuat Shinji tidak terima. Son menjawab kalau dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Shinji, sebab Shinji aset berharga bagi organisasi. Shinji juga menyesalkan kalau organisasi pembunuh sudah jauh menyimpang dari kebijakan awal untuk menghabisi sekelompok oknum baik perorangan yang melakukan tindakan tidak baik pada orang banyak. Dan kini telah berganti menjadi kepentingan pribadi dan bisnis. 우리 일은 악성벌레. Son langsung membantah kalau organisasi ini sepenuhnya atas perintahnya dan wewenangnya. Shinji segera pergi dari sana. Di luar, Jiwoo telah menunggu kedatangan Shinji menanyakan mengapa tidak menyelesaikan tugas untuk membersihkan Hyung setelah menghabisinya. Jika Son dan yang lainnya mengetahui, tentu dia bisa marah dan melenyapkan Shinji sama seperti Hyung. Shinji yang merasa Jiwoo mulai mencampuri kehidupannya mengancam Jiwoo untuk jangan macam-macam dengannya. 오래 살고 싶으면 Pada malam hari ketika kantor organisasi tutup, Jiwoo masuk dan mencari berkas tentang Shinji, serta mencari siapa saja korban yang telah dia habisi. Tidak lama, Jiwoo terkejut kalau ayahnya Shinji lah yang telah membunuh dari sekian lama Jiwoo mencarinya. Beberapa hari kemudian, terlihat Shinji telah mengamati dan memperhatikan setiap gerak-gerik Dr. Hang Ho dan seluruh keluarganya, bahkan orang-orang terdekatnya. Sebab Shinji tidak ingin Dr. Hang Ho memberitahu identitasnya pada kepolisian. Tak lama, Dr. Hang Ho menyadari kalau Shinji memantau keluarganya dan segera mengejar. Saat bertemu, Dr. Hang Ho mengatakan jangan pernah mengganggu kehidupan keluarganya,
Sebab nantinya istri dan anaknya tentu akan ketakutan. Dokter juga menanyakan mengapa tidak langsung pergi ke rumah sakit ketika keluar dari klinik miliknya. Apa mungkin Shinji takut ketahuan organisasi pembunuh? Shinji hanya tersenyum dan pergi. 장명희는요. Keesokan harinya, Son dan Jiwoo ngobrol di atas gedung tentang organisasi pembunuh yang banyak diisi para orang tua yang sudah tidak layak lagi menjadi seorang pembunuh. Son menceritakan mula terbentuknya organisasi pembunuh yang dipimpin pria muda bernama Ryu. Dia berakhir tewas dibunuh anggota gangster yang telah menghabisi anak dan istrinya. Saat Shinji yang datang terlambat mendapati Ryu tewas di hadapannya, dengan brutal menghabisi mereka semua tanpa sisa. 그날의 여 이름도 소. Son menganggap kalau kini Shinji tidak sekejam dulu dan harus segera digantikan. 이양인 초식동물 앞에 Keesokan harinya di taman, Shinji bertemu dengan Dr. Hang Ho dan anaknya Haini. Dokter dan anaknya mengajak Shinji makan. Di rumah makan, Haini mengundang Shinji menghadiri acara pertunjukan tarinya minggu depan di sekolah. Di sini, Shinji merasa memiliki perasaan yang berbeda dengan sikap anak Dr. Hang Ho. Seakan-akan memiliki keluarga yang belum pernah selama ini dia miliki semenjak tidak lagi dengan Ryu dan keluarga kecilnya. Di klinik, tampak Jiwoo mulai mencari informasi tentang Dr. Hang Ho hingga sampai ke tempat kediamannya. 아저씨가 좀 바쁜데? 안 돼요. 저 충전도 Shinji yang melihat kejanggalan tersebut segera menemui Jiwoo dan menanyakan apa maksud dan tujuannya untuk memata-matai kehidupan Dr. Hang Ho. Shinji juga mengancam Jiwoo jangan pernah coba-coba mengusik kehidupan mereka yang tentu saja Shinji akan menghabisinya. Biarpun nantinya Shinji harus keluar dari organisasi pembunuh. Jiwoo mengatakan kalau dia tidak ingin Shinji keluar dari organisasi tersebut sebab permainan baru saja dimulai. 그 자격은 없잖아. Mendengar ucapan Jiwoo, Shinji makin khawatir dengan Dr. Hang Ho dan keluarganya. 당신 지금 어디 가는지 알고나 있긴 해. Pada malam hari, Shinji bertemu dengan Son yang ditugaskan untuk menghabisi seseorang. Ternyata itu adalah Dr. Hang Ho. Shinji yang curiga segera menemui Jaeon, menanyakan siapa orang yang telah menyuruh menghabisi Dr. Hang Ho. Dengan ketakutan karena ancaman Shinji, dia memberitahu orang yang telah menyuruh adalah anak dari dokter rumah sakit yang diyakininya kalau Hang Ho yang membunuh. Sebab selama ini Dr. Hang Ho selalu memprotes semua kebijakan rumah sakit. Jaeon juga sudah menyelidiki anak dokter tersebut yang dicurigai kalau dia memberikan uang yang sangat banyak tapi memakai jam tangan palsu. Ternyata dia bekerja sama dengan sekelompok pembuat narkoba. 이상하긴 하지. 병원장 아들이라면서 Shinji segera mencari kebenaran anak dokter rumah sakit dan bertemu di toilet pabrik narkoba. Dengan sedikit ancaman, dia memberitahu perintah menghabisi Dr. Hang Ho dari seseorang melalui sambungan telepon, mengatakan ibunya dibunuh oleh Dr. Hang Ho. Sebab itu, dia langsung meminta agen pembunuh untuk menghabisi Dr. Hang Ho. 전화로 통화를 했어요. 저 뒷주머니에 Shinji segera menghubungi orang tersebut dan ternyata itu adalah Jiwoo sambil mengatakan kalau kehidupan Dr. Hang Ho makin dekat. 좀 있으면 강 선생 퇴근 시간이잖아. Shinji yang khawatir segera menuju apartemen dokter yang tidak ingin terjadi apa-apa, biarpun harus naik tangga darurat dengan tubuhnya yang sudah tua. Ternyata semuanya baik-baik saja. 여긴 어떻게 알고? 다행이야. Dengan mengejutkan, Jiwoo telah berada di sana sambil tersenyum. Shinji dan Jiwoo pergi ke warung menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Jiwoo. Jiwoo kembali mengulangi kalau dia tidak ingin Shinji berhenti dari organisasi dan permainan juga masih baru dimulai. 알았어. 진짜 승부는 이게 아니지. Tidak berselang lama, tamu baru datang yang membawa bunga dengan aroma wangi yang sangat menyengat dan membuat Jiwoo bersin-bersin tanpa alergi dengan wangi tersebut dan pergi.
Shinji yang terkejut mengingat kalau dulu pernah bertemu dengan orang seperti itu. Dia segera pulang dan memeriksa semua file pembunuh yang pernah dia lakukan. Shinji akhirnya menemukan kalau ternyata Jiwoo adalah anak dari korbannya 20 tahun yang lalu. Pada malam hari, Shinji menemui Son mengatakan tentang kasus wanita bernama Hong yang anaknya dianiaya anggota narkoba dan belum diselesaikan. Padahal itu adalah kasus yang sebenarnya harus diselesaikan organisasi. Shinji akan pergi sendiri tanpa bantuan siapapun dan meminta agar Son memberitahu Jiwoo kalau dia telah lebih dulu ke sana jika Son khawatir tentang keadaannya. Shinji segera ke markas narkoba dan menghabisi mereka semua. 걔가 죽을 엉덩이를 보내? 누구한테 죽는 게 무슨 상관이야? 왜 죽느냐가 중요하지. 저 멋있네. 좀 지어드려라. Shinji yang cukup kewalahan menghubungi Son menanyakan di mana Jiwoo. Dia mengatakan tidak ingin mengirim Jiwoo sebab dia adalah ujung tombak organisasi yang kini masih muda. Dia juga menegaskan lebih baik Shinji yang menyelesaikan biarpun nantinya Shinji harus mati sendirian. Jaeyeon yang menguping dari ruangan kerjanya terkejut mendengar ucapan Son terhadap Shinji. Dengan terpaksa, Shinji harus maju sendiri tanpa dibantu siapapun. Tidak lama, Shinji akhirnya berhasil dikalahkan mereka. Pimpinan narkoba menghubungi Son untuk meminta ganti rugi atas tindakan Shinji. Tapi Son tidak mempedulikannya dan membiarkan apapun terjadi pada Shinji sebab Son tidak lagi membutuhkannya. 이거 송 시장이. Jaeyeon yang gelisah di ruangannya tentang keadaan Shinji segera menghubungi Jiwoo agar membantunya. Jiwoo yang menyadari keadaan Shinji segera bergerak ke lokasi yang dikatakan Jaeyeon dan menghajar mereka semua untuk menyelamatkan Shinji. Jiwoo berhasil menyelamatkan Shinji dan pergi ke rumah Shinji. Di sana, Shinji telah mempersiapkan makanan untuk Jiwoo yang membuatnya makan dengan lahap. Di sini, Shinji menceritakan kehidupannya dulu, seorang yatim piatu yang dibuang majikannya karena kesalahan sepele dan diselamatkan sekelompok keluarga yang bernama Ryu dan menjadikannya keluarga. Shinji meminta maaf pada Jiwoo kalau dia sudah mengingat siapa dia dan menghabisi ayahnya. Jiwoo yang sebenarnya sudah mengetahui berniat akan menghabisi Shinji, tapi dia langsung pingsan karena sebelumnya air minum Jiwoo sudah diberi obat bius. Dia juga sadar kalau Shinji sengaja gagal dalam misi agar Jiwoo menemuinya. 곧 날 찾을 놈이지. 어쩐지. Shinji segera membawa Jiwoo dengan mobil untuk menceburkan ke dalam danau. Biarpun Shinji tampak tidak tega untuk melakukannya. Shinji kemudian mendatangi Son dan menghajarnya. Dia memberi pilihan pada Son untuk mati sendiri atau dibunuh olehnya. Shinji segera menemui Jeon dan meminta agar meninggalkan kantor dan segera membakarnya. 태워버려. 그리고 너도 떠나. Keesokan harinya, tampak Haini sangat senang melakukan pertunjukan yang dihadiri ayah, nenek, dan Shinji. Tidak lama berselang, Dr. Hang Ho kehilangan anaknya dan mendapatkan pesan dari Jiwoo yang ternyata masih hidup. Dia
segera memberitahu Shinji peristiwa penculikan yang dilakukan Jiwoo. Jiwoo meminta Shinji menemuinya sendiri untuk menyelamatkan Heini yang kini berada di tempat permainan anak-anak. Shinji segera pergi mengambil semua persenjataan yang sudah lama dia simpan untuk menyelamatkan Heini. Shinji langsung menuju lokasi penyanderaan. Biarpun dengan tubuhnya yang sudah tua, tidak sedikit pun tampak kesulitan baginya menghadapi para anggota sewaan Jiwoo. Shinji tampak tersudut ketika Jiwoo dan temannya Lee membawa Heini dalam tawanannya. Lee ingin rasanya segera menghabisi Shinji dan Heini karena telah menghabisi semua anak buahnya. Tapi Jiwoo mengatakan hanya dia sendiri yang harus membunuh Shinji. Ketika mereka berdebat, Shinji dengan cepat membunuh Lee. Saat Jiwoo akan menjatuhkan Heini dari tempat tinggi, Shinji mengatakan kalau Jiwoo melakukan hal tersebut sama saja dengan para bajingan yang telah dihabisinya. Kalau Jiwoo betul-betul menginginkan dirinya, segera maju dan hadapilah. Jiwoo akhirnya terkena tusukan di dadanya saat menyerang Shinji dengan marah. Di sini terkuak satu kebenaran yang membuat kita tercengang. Shinji sebenarnya dulu bekerja di rumah keluarga Jiwoo sebagai pembantu merawat Jiwoo dengan kasih sayang. Karena kekejaman ayah Jiwoo kepadanya, Shinji menghabisi ayah Jiwoo di hadapannya. Jiwoo tidak sakit hati kalau Shinji membunuh ayahnya, tapi marah pada Shinji meninggalkannya sendiri dan berjanji akan menemuinya ketika dewasa. Dengan kata lain, Jiwoo hanya ingin dekat dengan Shinji dengan cara yang dia rasakan benar. Dengan penuh penyesalan yang dirasakan Shinji, akhirnya Jiwoo harus tewas di pelukannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.